Shalom, sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan kita, dan mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat yang spesial yang daripada Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan lebih daripada hidup, kebaikannya tetap untuk selama-lamanya. Dan roh yang ada di dalammu adalah roh yang diberikan kekuatan untuk engkau dapat memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupanmu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, let's worship Him. Dan percayalah pada saat kita meluangkan waktu untuk Tuhan, Tuhan juga meluangkan waktu untuk kita. Dan Dia sangat mengasihi kita. Iblis datang seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Tetapi singa itu sudah kehilangan kekuatannya. Sebab singa dari suku Yehuda itu telah menang dan memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus Tuhan, bangkit dan jadilah terang. Sebab singa-singa dunia ini tidak dapat memangsa kita. Sebab singa dari suku Yehuda itu telah melawan singa-singa yang di luar sana. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari ini, hari yang diberkati oleh Tuhan. Hari di mana kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang limpah atas kehidupan kami. Sungguh besar setiamu dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Ajaib, ajaib besar anugerahmu yang berikan kami damai. Tiada batakan. Mari tenangkan hati kita, saudaraku, di hadapan hadirat Tuhan. Hanya dengan satu patah kata saja, maka engkau akan sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Katakan, Tuhan aku mau, Tuhan aku rindu, Tuhan aku ingin dilawat oleh kuasa-Mu. Dan hari ini, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Bahwa mereka akan mengusir setan demi namaku. Sekalipun mereka minum racun maut, tetapi mereka tidak akan mati. Ular dan kalajengking juga tidak akan dapat memangsa kami. Bahkan iblis setan-setan, singa-singa kehidupan ini tidak akan dapat membinasakan kami. Sebab tangan Tuhan yang kuat ada di atas kami. Bapak, kami menumpangkan tangan atas diri kami sendiri dan kami berkata kami lebih daripada pemenang. Roh yang excellence, roh yang luar biasa, amazing spirit of God, ya, the unlimited power of God itu ada di atas kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang baik yang Engkau janjikan dalam kehidupan kami terima dalam nama Yesus. Kami perkatakan iblis engkau tidak dapat masuk di dalam setiap kehidupan kami. Celah-celah yang terbuka kami tutup dalam nama Yesus. Belenggu-belenggu iblis kami patahkan dalam nama Yesus. Kami perkatakan kemenangan. Kami perkatakan, hai iblis, engkau tidak berkuasa atas kami. Kami memperkatakan kesembuhan. Kami memperkatakan kami bebas dari kutuk. Kami memperkatakan kami bebas dari belenggu dosa. Kami memperkatakan kami adalah orang-orang yang taat lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami terima anugerah-Mu. Kami terima kuasa-Mu, Yesus Tuhan. Dalam anugerah-Mu kami sambut berkat-berkat-Mu. Ya, the spirit of excellence. It is the spirit of God. Spirit of excellence. Itulah spirit yang dari Tuhan. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oleh karena kemenangan Yesus Kristus. Hingga dari suku Yehuda yang sudah berkata, Lord, buat the spirit of excellence yang ada dalam kehidupan kami, roh yang luar biasa, menjadikan kami lebih daripada pemenang-pemenang. Apa yang tidak pernah kami bayangkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itu semua yang Kau sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. The spirit of excellence, the spirit of God, the spirit of the unlimited power of God, yang bisa mengusir kuasa-kuasa kegelapan itu ada di kami. Kami terima berkat dalam nama Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom sahabat Yesus. Berkat anugerah Tuhan dalam hidup kita begitu melimpah. Kasih setia Tuhan mengalir atas kehidupan kita semuanya, saudaraku. Dan Daniel ketika ada di gua singa, saudaraku, singa itu tidak dapat memangsa dia.
Bahkan mereka mengatupkan mulutnya ketika berhadapan dengan Daniel. Sebab dia adalah orang benar. Dia ada di sana oleh karena intimidasi, fitnahan dari pegawai-pegawai istana yang iri hati dengan caranya beribadah. Saudara, kalau kita setia dengan Tuhan, Tuhan tahu bagaimana cara melindungi orang-orang yang setia. Kalau kita dengan sungguh-sungguh menjaga roh kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan tahu membedakan mana orang yang benar ini dapat dilindungi dari musuh-musuhnya. Dan saudaraku, bagaimana iblis mengatupkan mulutnya dan tidak dapat memangsa Daniel, itu merupakan mujizat Tuhan yang sungguh luar biasa. Itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego diluputkan dari dapur perapian yang bernyala-nyala. Daniel diluputkan dari cengkraman singa di gua singa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh beribadah, antara orang yang sungguh-sungguh hatinya di dalam rencana Tuhan. Itu ada perlindungan, the protection of God bagi orang-orang yang excellent jiwanya, excellent spiritnya, excellent caranya mengiring Tuhan, excellent pengenalannya akan Tuhan. Saudaraku, mari masuk ke dalam level yang bukan biasa-biasa saja. Kalau kita hanya mengharapkan sekedar mujizat, yang kita dapatkan hanya sekedar mujizat. Tetapi orang yang memiliki hati untuk menjaga hubungannya dengan Tuhan, dan dia dengan beraninya menjaga hubungan di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, dia lebih dari sekedar mujizat, tetapi perlindungan, bahkan promoted dari Tuhan, promosi yang daripada Tuhan. Tuhan sediakan bagi Nabi Daniel. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah satu penghalang bagi kita untuk datang kepada Tuhan? Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan. Tempat kediamanmu itu adalah kita, bait Roh Kudus. Ketika Daniel mengambil keputusan untuk hidup di dalam excellent spirit, dia tetap menyembah, ya saudaraku yang diberkati, dia tetap menyembah 3 kali sehari menghadap Yerusalem. Dia tetap menyembah Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan. Saudaraku, jangan patah semangat oleh situasi. Kemarin kita sudah belajar menjadi excellence di tempat yang tidak tepat. Saudara, untuk menjadi excellence, orang kadang menetapkan syarat. Saya mau taat jika saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, jika semuanya baik-baik saja. Tapi sesuatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan Daniel, dia menjadi excellence, dia menjadi luar biasa. Justru di sarang musuh, dia ada di istana, dia adalah orang bijak, orang cendekiawan yang terpilih dari passing grade, dari ratusan anak-anak yang dipilih oleh bangsa Kasdim. Dia terpilih, dan saudara, dia ada di sarang musuh. Dia ada di istana, di mana Raja Nebukadnezar, Raja Belshazzar itu ada, Raja Darius, Raja Kores, saudara. Raja Darius itu anak dari Ahasiweros. Jadi mungkin dia sudah melewati bagaimana pertemuan-pertemuan dengan raja-raja yang menjadi musuh-musuhnya Tuhan. Dia ada di sarang musuh. Apa yang dia lakukan? Dia tetap memilih untuk menjadi orang yang excellent. Saudara, menjadi orang yang excellent di tempat yang tepat, memiliki spirit yang luar biasa. Dan spirit yang luar biasa itu bukan sekedar menjadi kuat, tetapi dia mempertahankan gaya hidupnya beribadah di tengah orang-orang yang tidak beribadah. Dan ketika dia mempertahankan gaya hidupnya beribadah, orang yang beribadah menjadi kagum, sungguh orang ini menyembah Allah yang benar. Oleh sebab itu dia dikatakan oleh raja-raja, engkau harus menghormati Daniel dan Allahnya yang benar. Saudara, Tuhan punya banyak cara untuk memuliakan namanya. Tuhan katakan, aku tidak akan mengizinkan namaku dinajiskan, kekudusan namaku dinajiskan. Saudara, dengan bertindak tepat, dengan bertindak luar biasa, kita tidak akan mengalami kemurkaan Tuhan, tapi justru kita akan memuliakan nama Tuhan. Ketika kita memuliakan nama Tuhan, bahkan orang-orang di sekitar kita, musuh-musuh kita juga akan tertarik untuk memuliakan Tuhan. Hidup yang menjadi kesaksian oleh karena dia mempertahankan gaya hidup yang benar. Dan orang mungkin akan berpikir begini ketika dia ada di sarang musuh, kalau saya hidup excellence, nanti saya ditolak, nanti saya nggak dapat promosi, nanti saya nggak dapat gaji. Kalau saya hidup kompromi dengan cara itu, mungkin saya bisa diterima. Saudaraku, kita telah belajar kemarin di Daniel 1. Daniel berketetapan hati dan teman-temannya untuk tidak menajiskan diri dengan makanan raja.
Dia tidak menajiskan diri dengan makanan raja. Dia berketetapan hati untuk tidak menyembah patung. Dia berketetapan hati untuk tetap menyembah Allah yang hidup. Dan dia berketetapan hati untuk tetap menyampaikan pesan Tuhan. Ya, saudara, pesan Tuhan yang dia sampaikan ketika Raja Nebukadnezar mendapatkan penglihatan tentang patung dari tembaga yang begitu besar. Saudara, bukankah dia menubuatkan sebuah kejatuhan dari bangsa Babel? Tapi apa yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar? Ketika dia mendengarkan penglihatan itu diceritakan maksud dan artinya oleh Daniel, justru Raja Nebukadnezar memuji Daniel dan mengangkat dia menjadi seorang petinggi di bangsanya, di bangsa Babel. Saudara, ketakutan-ketakutan yang kita miliki seringkali tidak beralasan. Ketika kita takut untuk menyampaikan kebenaran, yang ada justru ketika Daniel menyampaikan kebenaran dari makna penglihatannya, itu bukan penglihatan yang menyenangkan hati. Bahkan beberapa kali ketika dia menyampaikan penglihatannya, Nebukadnezar dikatakan, kamu akan meninggikan diri dan kamu akan direndahkan. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Betul-betul Nebukadnezar itu direndahkan sampai dia mengalami yang namanya pertobatan. Saudara, seringkali manusia menyimpan ketakutan-ketakutan yang salah. Takut ditolak, kemudian takut kalau dia melakukan yang benar, dia kemudian memutuskan diri untuk kompromi. Takut bahwa ibadahnya itu akan menyinggung, takut bahwa ibadahnya itu nanti akan ditolak oleh pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka dari orang yang ada di sekitar dia. Takut kemudian kalau dia beribadah dan dia tidak menunjukkan kesetiaannya, takut nanti tidak dipromosi. Semua ketakutan-ketakutan itu tidak ada di dalam diri Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria atau Belsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tetap berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri. Mereka tetap berketetapan hati tidak menyembah patung. Mereka tetap berketetapan hati untuk tetap menyembah Tuhan. Tetap berdoa 3 kali sehari. Dan mereka berketetapan hati setiap ada penyataan firman Tuhan lewat penglihatan dan mimpi dari raja. Mereka tidak menahan perkataan untuk menubuatkan, menjelaskan tentang cerita ini kepada raja-raja yang pengen mendengar. Dan mereka menyebut Daniel sebagai orang yang memiliki roh dewa-dewa yang luar biasa. Orang bodoh. Mereka bodoh karena mereka menganggap mereka memiliki roh yang luar biasa. Tapi satu hal di sini, mereka kagum tentang karya Tuhan, tentang hikmat yang dari Tuhan. Saudara, seringkali ketika orang dunia, sebenarnya mereka lebih cepat percaya tentang keberadaan Tuhan dibandingkan orang percaya itu sendiri. Kadang kala orang Kristen justru ragu, nanti kalau saya sampaikan tentang Tuhan, saya takut ditolak. Orang-orang yang takut ditolak tidak pernah akan bisa menjadi garam. Orang-orang yang takut ditolak caranya beribadah tidak akan pernah bisa menjadi kesaksian. Karena mereka menyelubungi kehidupan mereka untuk tidak mau menjadi garam. Mereka memilih untuk tidak menunjukkan warna bahwa dia sesungguhnya seorang penyembah dan pengikut Kristus. Padahal mereka tidak tahu, di luar sana ada orang yang menangis. Kenapa kamu tidak pernah menceritakan tentang Tuhan dalam kehidupan saya? Salah seorang hamba Tuhan, seorang ibu, ya, dia punya latar belakang Buddhis. Dia pernah bersaksi tentang bagaimana dia mengenal Tuhan secara pribadi dengan juru selamat. Dia katakan, tante saya orang Kristen, lingkungan saya orang Kristen, tapi saya tidak pernah mendengarkan tentang Tuhan dari bibir mulut mereka. Satu ketika saya mengalami lawatan Tuhan ketika dia tidak sengaja datang pergi ke gereja. Dan kemudian dia mendengarkan kesaksian tentang Yesus Kristus dan bagaimana seorang pribadi yaitu Yesus itu melawat kehidupannya. Kemudian dia mengalami yang namanya jamahan Roh Kudus dan dia mendengarkan tentang Tuhan secara langsung. Dan dia katakan, kenapa orang-orang Kristen di sekitar saya tidak menyampaikan Yesus kepada saya secara langsung? Lalu dia menangis, dia katakan, saya menerima Tuhan. Langsung Tuhan yang datang secara pribadi untuk melawat saya. Sehingga sampai hari ini ibu itu bersaksi, saya bisa menerima Tuhan secara pribadi. Dia menangis dan dia katakan, pesan saya kepada orang-orang Kristen, sampaikan Injil. Kamu tidak tahu kalau apa yang kamu sampaikan itu ternyata dibutuhkan oleh orang-orang itu. Dia ada seorang Buddha, dia seorang Buddhis. Dan dia menyesali orang-orang Kristen yang gak mau ngomong tentang Tuhan, yang menutup mulutnya dan berpikir tidak mau menyampaikan tentang kebenaran Tuhan. Saudaraku, belajar dari Daniel, dia memiliki spirit yang excellent. Mari kita bersaksi. Dan jangan takut. Kita belum bersaksi, kita sudah takut dengan tantangan yang akan ada.
Kita belum bersaksi, kita sudah takut ditolak. Kita belum bersaksi, kita takut kalau kita nggak kompromi, kita nanti tidak akan menerima promotif. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, miliki roh yang luar biasa, excellence dalam Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Daniel 6 hingga Daniel yang ke-10. Di Daniel 6 hingga Daniel yang ke-10 kita banyak membaca tentang bagaimana penyingkapan apokaliptik, penyingkapan tentang akhir zaman, penyingkapan tentang rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa, bahwa Tuhan itu menubuatkan melalui Nabi Daniel ada penglihatan tentang akhir zaman, tentang 70 masa, 70 kali 7 masa, 62 masa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan saya mau katakan bahwa pagi hari ini kita juga akan belajar bagaimana Daniel diluputkan dari gua singa, diluputkan dari cengkraman singa oleh karena Tuhan. Have an excellent spirit, worship, and prayer. Miliki roh yang luar biasa, miliki sikap hati yang menyembah, miliki sikap hati yang berdoa. Itu yang kita bisa belajar daripada Nabi Daniel. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Daniel menerima jawaban doa. Daniel menerima penyingkapan-penyingkapan tentang keadaan akhir zaman. Daniel menerima jawaban-jawaban Tuhan ketika dia mengambil keputusan untuk mengaku dosa-dosa bangsa Israel. Saudara, have an excellent spirit, worship and prayer, maka Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan menyingkapkan rahasia-rahasia kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Daniel 6 hingga 10, yang pertama di Daniel pasal 6, itu bagaimana proses gua singa. Ya, Daniel menyembah, tetap memilih untuk menyembah, kemudian dia masuk ke gua singa. Di pasal yang ke-7 hingga pasal yang ke-10 itu penglihatan apokaliptik atau penglihatan tentang akhir zaman. Bagaimana Daniel dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan akhir zaman. Ada keempat binatang dan anak manusia di pasal yang ke-7, domba jantan dan kambing jantan di pasal 8. Juga ada doa Daniel yang powerful, doa Daniel yang didengar oleh Tuhan, dan kemudian malaikat Gabriel, juga ada malaikat Mikael yang datang untuk menyampaikan jawaban doa. Dan 70 kali 7 masa itu merupakan masa-masa di mana Tuhan memberikan penyingkapan tentang keadaan di akhir zaman, saudara. Eskatologis, pesan-pesan Tuhan tentang akhir zaman. Luar biasa sekali, saudara. Dan penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris, ketika dia mengambil keputusan untuk berdoa dan berpuasa 21 hari, dikatakan firman Tuhan, telah kudengar doamu sejak hari pertama, namun ada sesuatu di udara yang menghalangi jawaban doa tersebut. Jadi saudara, Daniel berdoa di alam roh, Tuhan langsung mendengarkan dia. Tetapi sesuatu terjadi, ada penghalang. Kemudian Tuhan mengutus malaikatnya Mikael untuk membawakan jawaban doa bagi Daniel. Saudaraku yang diberkati, apa yang kita dapat pelajari di kitab Daniel 6 hingga 10 ini? Yang saya sudah katakan tadi, bahwa miliki roh yang luar biasa. Pada pasal yang ke-5 ayat 30 dikatakan, malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu, setelah dia mendapatkan penglihatan Mene-Mene Tekel Peres itu ya, tentang bagaimana kerajaannya akan binasa, akan digantikan dengan kerajaan Media dan Persia. Dan Belsyazar langsung memberikan penghargaan kepada Daniel. Dan apa yang terjadi? Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar. Dan kemudian seperti yang dinubuatkan oleh penglihatan yang sudah firman Tuhan sampaikan, maka kemudian Raja Media dan Persia itu kemudian menggantikan kedudukan Raja Babel. Di pasal yang ke-6 ayat 1 atau di ayat yang ke-31 di pasal 5 dikatakan bahwa ada Darius, orang Media, kemudian menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Darius itu adalah anak dari Raja Ahasiweros. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Jadi dari antara 120 wakil raja atas kerajaannya, karena kerajaan Media Persia itu kurang lebih mereka memiliki 120-an 7 itu negara bagian. Dan wakil-wakil raja itu ditempatkan di kerajaannya itu. Mereka ditempatkan di seluruh kerajaan yang terbagi-bagi itu, yang ada sekitar 120 kerajaan atau 127 kerajaan. Di atas mereka ada 3 pejabat tinggi. 3 pejabat tinggi supaya wakil-wakil raja yang dipilih tadi, yang 120 orang itu, saudara, itu akan memberikan laporan kepada 3 pejabat tinggi ini. Jadi 120 raja yang diangkat ini oleh raja adalah untuk
melakukan tugas-tugas yang ditugaskan oleh Raja Darius. Di atas 120 orang ini ada 3 pejabat tinggi. Salah satunya adalah Daniel. Wow, saudara. Jadi, saudara, kekhawatiranmu tidak benar jikalau engkau mengatakan kalau saya setia dengan Tuhan. Kalau saya tidak kompromi, maka saya tidak akan mendapatkan promosi. Itu tidak terjadi dalam kehidupan Daniel. Justru dia berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri dengan makanan raja. Dia berketetapan hati untuk menyampaikan apa adanya tentang pesan Tuhan, tentang apa yang terjadi untuk Raja Babel. Kemudian dia diangkat menjadi petinggi. 3 orang yang menjadi petinggi-petinggi kerajaan. Langsung di bawah Raja Darius, di atas dari wakil-wakil raja. Saudara, di firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang-orang yang setia itu diangkat pada kedudukan-kedudukan yang strategis. Yusuf diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Saudaraku, Daniel dikatakan menjadi orang ketiga di Mesir. Orang ketiga di Babel dan orang ketiga di kerajaan Media Persia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika seseorang memutuskan untuk taat, gak usah pikir kamu mau dipromosi atau enggak. Lakukan aja tugasmu menjadi alatnya Tuhan. Tuhan mau angkat itu bonus. Sadrak, Mesak, dan Abednego pun ketika diangkat untuk menjadi petinggi-petinggi di Babel, mereka nggak mikir mereka harus jadi petinggi. Yang mereka mikirkan adalah, saya pengen berkenan kepada Tuhan. Promosi itu belakangan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena selain dia orangnya cendekiawan, bijaksana, dan mampu melihat tanda-tanda akhir zaman, dia memiliki the spirit of excellence. Saudara, mari kita memiliki spirit of excellence. Spirit of excellence itu tidak kompromi. Spirit of excellence itu berketetapan hati. Spirit of excellence itu dengan tegas tetap memilih untuk menyembah Tuhan. The spirit of excellence tetap memilih untuk menyampaikan firman Tuhan, baik atau tidak baik isinya, baik atau tidak baik waktunya. Dia tetap menyampaikan kebenaran. Akhirnya dia disukai oleh raja-raja. Kenapa saudara? Sebab pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih baik. Dan itu sangat mempesona raja-raja yang ada. Mereka kagum dengan dia karena mereka melihat Tuhan dalam kehidupan Daniel. Miliki the spirit of excellence. Memiliki roh yang luar biasa. Dan raja itu bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saudara, kemuliaan Tuhan tidak bisa ditutupi di bawah gantang. Terang itu tidak bisa ditaruh di bawah gantang. Terang itu akan diangkat ke atas. Dan ketika dia diangkat ke atas, saudara jangan menyesali diri. Oh, saya itu orangnya itu susah dipromosi. Saya itu orangnya pecundang. Saya selalu ditempatkan di bagian paling belakang, bagian paling bawah. Saudara, destinimu itu adalah untuk dimuliakan bersama dengan Tuhan. Tapi mungkin engkau harus memperbaiki gaya hidupmu. Mungkin engkau harus memperbaiki engkau orang yang suka kompromi, tidak berketetapan hati untuk memuliakan Tuhan. Saudara, ketika kita memuliakan Tuhan, di satu tempat di mana Tuhan percayakan, kadang-kala orang berpikir, yuk kita minta nasihat dari ini, kita menasihat dari ini. Peneguhan itu terjadi kalau kita itu memang hamba Tuhan. Orang-orang akan datang ke kita dan meminta jawaban, meminta nasihat, meminta petunjuk. Daniel tidak melakukan apa-apa, dia takut langsung saja. Dia menjadi cendekiawan, kemudian orang membutuhkan dia. Pada saat orang membutuhkan dia, disitulah dia dipromosikan. Saudara, jangan cari-cari promosi. Tapi carilah untuk berketetapan hati melakukan apa yang Tuhan mau. Promosi itu bonus. Tapi kalau kita hidup benar, hidup di dalam Tuhan, memiliki roh yang excellent, maka promosi itu datang dengan sendirinya. Kenapa? Karena mereka butuh orang-orang yang berintegritas. Saudara, bahkan dunia ini memberikan kriteria. Yang dicari orang-orang yang berkriteria, jujur, berintegritas, umur sekian, punya keahlian sekian. Jadi orang-orang yang berkeahlian, orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang punya kepemimpinan manajemen yang baik itu sendirinya akan masuk passing grade. Passing grade itu yang membuat engkau mendapatkan promoted. Ya saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, anak saya baru saja melewati masa ujian untuk mengakhiri sekolah dasar. Saudara, orang yang diizinkan Tuhan masuk menjadi peserta ujian, ya,
Sebenarnya orang yang diuji itu adalah orang-orang yang memiliki privilege. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego diuji. Mereka disortir dari sekian ratus orang. Orang yang mendapatkan ujian. Saudara, hari ini saya mau mengatakan kepada Anda yang mungkin hari ini mendapatkan ujian. Jangan tolak ujian. Karena orang yang tergolong sebagai peserta ujian adalah orang-orang yang spesial, mendapat privilege. Orang-orang yang mau diuji ini adalah orang-orang yang akan dinilai. Ketika dia dinilai, dia akan get promoted. Saudara, salah seorang staf saya mengikuti sebuah ujian keahlian. Dua orang staf saya mengikuti ujian keahlian. Lalu ketika dia mengikuti ujian keahlian, yang pertama mereka mendaftar dulu. Ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Mereka mendaftar, dokumen diserahkan, kemudian dikeluarkan surat bahwa mereka diterima sebagai peserta ujian. Baru diterima sebagai peserta ujian, kita harus daftar. Saudara, untuk masuk dalam kategori orang-orang yang bakal diuji, dunia ini membuat sebuah persyaratan. Untuk menjadi peserta aja diberikan syarat. Kalau kamu mau jadi peserta, penuhi syarat-syarat ini. Tapi kita sudah masuk di dalam ujian, itu merupakan hak istimewa, saudara. Kalau engkau diuji menjadi peserta ujian kehidupan, engkau adalah orang-orang istimewa karena engkau masuk di dalam kepesertaan orang yang bakal diuji. Orang yang masuk dalam kepesertaan yang bakal diuji adalah orang-orang yang punya peluang get promoted. Ya, lalu kedua staf saya ini mengikuti ujian. Yang pertama, kedua-duanya blast, nggak lulus. Nilainya tidak masuk passing grade. Tinggal 11 poin dan ada yang tinggal 20-an poin baru bisa lulus. Wah, nggak enak dong saudara kalau nggak lulus. Kemudian mereka mengikuti kesempatan yang kedua. Masuk lagi, lolos sebagai calon peserta ujian. Setelah lewati masa jadi calon peserta, kemudian mereka benar-benar diuji. Apa yang terjadi saudara? Ketika mereka menghadapi ujian, mereka belajar, mereka mengisi soal-soal yang ada, dan mereka ditantang oleh soal-soal untuk diisi dengan jawaban-jawaban yang benar. Nah, kalau orang dapat mengisi dengan jawaban yang benar, dia dapat nilai masuk passing grade, kemudian lulus. Begitu lulus, salah satu dari staf saya dari dua orang ini dia lulus passing grade-nya. Nilainya di atas 70. Yang satu nilainya belum, saudara. Saya bilang, bentar lagi kamu lulus karena kamu nilainya sudah semakin meningkat. Ayo, jangan khawatir, ujian lagi. Nah, yang lulus ini get promoted, saudara. Dia mendapatkan sertifikat. Sertifikatnya untuk apa? Dia bakal mendapatkan kesempatan demi kesempatan untuk menjadi hebat di luar sana. Dia bisa menjadi pejabat apapun di luar sana dengan sertifikat yang dia miliki. Jadi why, saudara? Ketika menjadi peserta ujian, ketika engkau diuji, engkau mendapatkan privilege. Untuk apa? Beri kesempatan untuk mendapatkan engkau mengumpulkan nilai-nilai, melewati passing grade dan engkau akan get promoted. Saudara Daniel melewati passing grade, kemudian dia menjadi orang yang luar biasa dan dia selalu mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Memiliki roh yang excellence adalah orang-orang yang mengizinkan ujian itu datang. Kemudian dia tantang itu ujian dan dia berkemenangan di sana. Setelah dapat promosi, saudara, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau satu kesalahan. Sebab ia setia terhadap pimpinan dan tidak ada dapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Secara Daniel punya sikap kepada bangsa di mana Tuhan membuang dia taat tunduk kepada pemerintah. Dia melakukan tugasnya dan dia disayangi. Kemudian datanglah orang-orang iri hati, berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapatkan suatu alasan terhadap Daniel, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Saudara, kalau orang tidak mendapatkan satu alasan untuk menjatuhkan, kadang mereka pakai cara kita beribadah, tapi disinilah Tuhan bekerja. Raja Darius membuat surat perintah dengan larang itu. Begitu didengarnya tentang larangan, ya, larangan untuk tidak boleh menyembah kepada Allah yang lain. Ya, saudara yang berkati, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, dia malah pergi ke rumahnya. Di dalam kamarnya, di atas tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem, dia pandang
ke kiblat yaitu Yerusalem, 3 kali sehari ia tetap berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukannya. Saudara, have an excellent spirit, miliki roh yang luar biasa, miliki penyembahan yang luar biasa, memiliki gaya hidup yang luar biasa, dan dengan berdoa nggak usah takut dengan apa kata manusia. Lalu orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian singkat cerita diprovokasinya raja bahwa raja harus melakukan sesuai perintahnya, yaitu menangkap dan memasukkan Daniel ke gua singa. Ketika raja mendengar tentang hal itu sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk ia masih berusaha untuk meloloskan Daniel dari gua singa. Pagi-pagi ketika fajar menyingsing, dia sudah bangun. Wah, betapa sayangnya raja kepada Daniel, saudara. Dia pergi dengan buru-buru ke gua singa, dan ketika sampai di gua itu dia berkata, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa itu? Apa kata Daniel? Ya raja, kekalah hidupmu. Ya, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa itu. Mereka tidak mengampang-ampangkan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan selain daripada dia menyembah Allah yang hidup. Lalu sangat bersukacitalah Raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka-luka apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Raja beri perintah, diambil orang-orang yang telah menuduh Daniel, dilemparkan mereka ke gua singa. Kemudian mereka langsung diterkam dan diremukkan. Sebuah perbedaan antara orang yang dilindungi Tuhan dan orang yang tidak dilindungi Tuhan. Tuhan akan membuat perbedaan. Kemudian Raja Darius mengirim surat pada orang di segala bangsa. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu di sini yang luar biasa. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia tidak menyebut itu Allahnya. Dia tidak menyebut itu Allahnya Darius, dia menyebut Allah Daniel. Karena memang dia tidak menyembah Allahnya Daniel. Tapi apa yang terjadi? Dia mengakui tentang Allah yang disembah oleh Daniel. Dan saya percaya Darius dijamah oleh kuasa Tuhan. Kita harus gentar kepada Allah Daniel. Dialah Allah yang hidup. Pengakuannya tentang Allah yang hidup membuat Darius itu memuliakan Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Saudaraku, ketika kita takut, kita mulai kompromi. Sesungguhnya kita tidak izinkan nama Tuhan dikenal lewat kehidupan kita. Ketika kita kompromi, kita tidak bisa menjadi terang. Ketika kita menyampaikan Injil, kita punya kesempatan. Nama Tuhan dimuliakan dan orang akan mengakui kebesaran Tuhan. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dialah yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Pengakuan akan kedahsyatan Tuhan akan terjadi di bibir mulut orang lain karena mereka melihat orang-orang percaya. Dan Daniel mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius, bahkan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Saudaraku, orang cuma fokusnya di jabatan tingginya. Mereka nggak fokusnya kepada roh excellence yang dimilikinya. Saudara, promosi itu urusan bonus. Kalau engkau dapat promosi dengan cara yang tidak berkenan, apa gunanya tidak menjadi kesaksian, saudara? Tapi kalau orang menjaga kehidupannya excellence di hadapan Tuhan, selain dia dapat promosi, dia juga mempromosikan Tuhan. Amin, memuliakan Tuhan. Raja ini mengenal Tuhan melalui Daniel. Saudara, di Daniel 8, 9, dan 10, di sini tentang akhir zaman, bagaimana Daniel melihat tentang kambing jantan dan domba jantan, dan bahwa ada tanduk yang patah, kemudian muncul 4 buah tanduk. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan, dan oleh karena akalnya penipuan yang dilakukannya akan berhasil, ia akan membesarkan dirinya dalam hati, dan dengan tidak disangka-sangkanya banyak orang akan dibinasakan juga ia akan bangkit melawan raja segala raja, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia ia akan dihancurkan. Kesudahan di akhir zaman bahwa musuh-musuh akan dihancurkan. Saudara, di pasal 15 dikatakan, sedang aku Daniel melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki. Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Saudara, seorang yang memiliki roh yang excellence, yaitu Daniel, dia menerima roh yang luar biasa, dia seorang pemuji, penyembah, dan kemudian dia mendapatkan penyingkapan dan jawaban-jawaban doa. Lalu dia berdiri
Lalu ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang, terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata, pahamilah anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir zaman. Lalu berkatalah ia, kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal ini mengenai akhir zaman. Saudara, akhir zaman itu sudah disampaikan sejak dari zaman Nabi Daniel. Bagaimana domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya itu ialah orang Media dan Persia. Yang tergenapi orang Media dan Persia itu betul datang. Tapi firman Tuhan ini juga berbicara tentang eskatologis, bagaimana kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dan sebelum kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, ada penggenapan-penggenapan firman Tuhan. Iblis akan datang, ular tua itu akan datang, kemudian dia akan dibinasakan, kemudian akan terjadi Yerusalem baru. Untuk sejenak lamanya dia akan dikurung, dan kemudian dia akan dilepaskan, kemudian terjadi perang Harmagedon, dan lain sebagainya. Saudaraku, akhir zaman sedang menantikan waktunya untuk digenapi. Hari-hari ini kita jangan main-main, miliki the spirit of excellence, supaya kita bisa mengerti tentang keadaan akhir zaman, dan kita berjaga-jaga, dan kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Saudaraku, di dalam Daniel 10 ayat 12, Daniel mengambil ketetapan hati untuk berdoa dan berpuasa selama 21 hari. Dia tidak makan makanan raja, dia tidak makan makanan yang enak, dia tidak makan makanan yang menyenangkan dagingnya, tapi dia makan makanan yang ya kurang lebih makanan-makanan yang bukan makanan yang makanan raja. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, ini perkataan dari Mikael, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan-hadapan dengan raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari terakhir, sebab penglihatan itu juga mengenai hari-hari itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Daniel seorang yang memiliki roh yang luar biasa, dan dia berdoa, dan dia sungguh-sungguh berdoa, dan dia menerima jawaban Tuhan. Dan dikatakan soal doa, saudara, sejak hari pertama engkau berdoa, sungguhnya Tuhan sudah mendengarkan. Tapi di alam roh ini, iblis berusaha mencuri jawaban doa. Itu sebabnya jangan engkau jemu-jemu berbuat baik, sebab engkau akan menuai jikalau engkau tidak menjadi lelah. Jangan engkau jemu-jemu untuk berdoa, sebab engkau akan menerima jawaban ketika engkau tidak menjadi lelah. Daniel berdoa selama 21 hari, dan sejak hari pertama Tuhan sudah menjawab doanya. Apa yang terjadi? Sejak Tuhan menjawab doanya, dia belum menerimanya karena ada penghalang di udara. Bahkan dikatakan, pemimpin kerajaan Persia berdiri 21 hari menentang aku. Kemudian Gabriel mendapatkan pertolongan dari malaikat lainnya, Mikael, pemimpin-pemimpin terkemuka yang menolong Gabriel untuk memberikan pesan Tuhan itu kepada Daniel. Saudara, jangan pikir engkau tidak akan mendapat jawaban. Tunggu waktunya, jawaban itu sedang dikirim. Hanya jangan berhenti berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di pasal yang ke-9, saudara, Darius anak Ahasiweros dari keturunan orang Media telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku, yaitu selama 70 tahun. Kemudian dia mengambil keputusan untuk berdoa. Dan di Daniel 10 tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang disebut Beltasar. Pada waktu itu dia berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak dimakan, daging, anggur tidak masuk dalam mulut, dan dia tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama, dia ada di tepi sungai besar, yaitu di sungai Tigris. Diangkat mukanya, lalu tampak orang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari utas, tubuhnya seperti permata Tarsis, dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti sulu yang menyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga dan gigilap, dan suaranya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku Daniel melihat penglihatan itu, tapi orang-orang yang bersama aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimbulkan ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Dan itu yang tadi saya sudah bacakan, saudara, bahwa dikatakan bahwa Daniel sudah didengarkan doanya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan dia mendapat penglihatan, orang lain tidak mendapat penglihatan. Apa yang terjadi, saudara? Yang saya mau katakan di sini, bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, bahkan penyingkapan demi penyingkapan itu dialami oleh Nabi Daniel, karena dia adalah orang pilihannya Tuhan. Kita belajar dari doa Daniel.
Dan kalau saudara baca di dalam Daniel yang ke-10, bagaimana dia mengakui dosa umatnya, dia ingat tentang nubuatan Nabi Yeremia yang mengatakan bahwa 70 tahun mereka akan mendapatkan penghukuman di pembuangan di Babel dan kemudian Media Persia. Nah, saudara, yang pertama doa Daniel adalah berbicara tentang pengakuan dosa umat, raja-raja, pemimpin, dan bapak-bapak Israel. Saudara boleh baca di dalam Daniel yang 10. Saudara, kalau kita mau berdoa, yang pertama mengaku dosa. Yang kedua, pengakuan akan kekudusan Tuhan, bahwa dia Tuhan yang dasar. Pengakuan tentang nama Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, dia mendapatkan jawaban doa. Untuk mendapatkan jawaban doa ini, saudara, itu tidak dengan membalikkan telapak tangan, karena di hari pertama dia sudah mendapatkan jawaban. Tapi iblis berusaha mencuri itu jawabannya. Saya mau katakan di sini adalah, saudara, doa yang dijawab Tuhan, yaitu malaikat Tuhan Gabriel diutus untuk menyampaikan jawaban dan firman. Saudara akan menerima jawaban, saudara akan menerima firman, saudara akan menerima jawaban doa. Mujizat itu nyata terjadi. Namun satu hal, miliki consistent prayer and fasting. Poin yang keempat, di dalam doa, Daniel itu memiliki konsistensi prayer and fasting. Ingat ketika dia masuk ke gua singa, karena dia konsisten. Seorang yang tetap menjaga hidupnya berdoa 3 kali sehari. Daud apalagi 7 kali dia memuji Tuhan sepanjang hari. Saudara, orang-orang yang konsisten berdoa adalah orang-orang yang ketika dari hari pertama dia berdoa, Tuhan sudah dengar, tapi dia belum segera mendapat jawaban. Di hari ke-21, kemudian Tuhan menyingkapkan bahwa jawaban doa itu ada. Saudara, kalau kamu mau berdoa, dari hari pertama sudah didengarkan Tuhan, tapi pikirkanlah bahwa engkau harus konsisten. Orang yang konsisten akan menerima jawaban doa. Kemudian apa yang dialami oleh Daniel? Dia menerima penyingkapan rahasia akhir zaman. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, miliki excellent spirit, tetap memuji dan berdoa dimanapun engkau berada. Konsistensi itu penting, karena ketika kita tidak jemu-jemu berbuat baik, kita akan menuai jikalau kita tidak menjadi lemah. Saudara, promosi itu urusan akhir, urusan nanti. Tapi yang paling penting, jaga hidupmu menjadi seorang cendekiawan yang takut akan Tuhan. 4 poin tadi yang sudah saya sampaikan. Berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri, saudara. Berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri dengan makanan, artinya tidak mau kompromi. Dan saudara, berketetapan hati untuk tetap beribadah. Berketetapan hati untuk tidak menyembah Allah lain selain Tuhan. Dan berketetapan hati untuk menyampaikan firman Tuhan, baik atau tidak baik isinya. Tapi justru ketika dia sampaikan dengan benar firman Tuhan, Raja Darius, Raja Nebukadnezar, Raja Belsyazar itu tidak marah, tapi justru kagum dengan dia dan memberikan dia hadiah dan promosi. Saudara, jangan takut sebelum berperang, jangan menyerah sebelum bersaksi, tapi saksikanlah tentang kedahsyatan Tuhan. Bahkan gua singa tidak dapat menghalangi Daniel dengan segala keberadaannya. Dia tetap memandang ke kiblatnya, yaitu di Yerusalem, menyembah Tuhan dengan tekun. Apa yang terjadi? Dia mendapatkan get promoted, dia mendapatkan jawaban doa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita hidup dengan memiliki roh yang excellence? Amin. Ingat, menjadi calon peserta ujian adalah sebuah kehormatan. Karena artinya, orang-orang yang terpilih menjadi calon peserta ujian adalah orang-orang yang siap dipromosikan. Dan kalau engkau berkemenangan, engkau masuk di dalam keekselenan daripada karya Tuhan. Miliki roh yang excellence. Menang sebagai peserta ujian. Setelah menjadi peserta ujian, dia lolos dan kemudian dia dipromosikan karena kesetiaannya kepada Tuhan. Have an excellent spirit. Keep worship. Keep praying. Dan engkau akan mendapatkan jawaban-jawaban doa. Mari kita satu dalam doa. Jangan takut, jangan gentar kalau engkau masuk menjadi peserta ujian di dalam ujian kehidupan manapun. Sebab di dalam ujian itu merupakan sebuah kehormatan untuk mendapatkan promosi. Dan promosi daripada Tuhan tidak datang dari timur, barat, utara, selatan. Tetapi promosi datang dari Tuhan. Dan Tuhan meninggikan umatnya tepat pada waktunya. Bukan orang-orang yang mencari kedudukan, tetapi orang-orang yang mencari ketetapan hati untuk menjaga hidupnya tidak dinajiskan dari makanan, tidak dinajiskan dengan apapun, tidak menyembah patung, tidak menyembah Allah yang lain, tidak sungkan untuk berdoa. Orang-orang yang menjaga hidupnya tetap berdoa, tetap menyembah, tetap menyampaikan kebenaran tanpa takut, tetap menyampaikan nubuatan tanpa takut. Orang-orang inilah yang memiliki roh yang excellence. Mereka tetap berdoa, berpuasa dengan tidak gentar,
bahkan kemudian mereka tetap tunduk kepada pemerintah, dan Tuhan mempromosikan mereka tepat pada waktunya. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami mengangkat tangan untuk orang-orang yang luar biasa yang kami temui lewat firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan hari ini. Saya percaya mereka adalah orang-orang yang excellence, calon-calon peserta ujian yang bakal lolos melewati passing grade, kemudian mereka akan berkemenangan. Di dalam kehidupan mereka akan menjadi sama seperti Daniel, menjadi orang-orang yang diluputkan dari gua singa. Dan singa-singa itu akan mengatupkan mulutnya, tidak mampu untuk menerkam orang-orang yang benar ini, karena mereka hidup di dalam Tuhan. Allah yang mereka percayai, yang sudah mengatupkan mulut singa-singa itu. Karena singa dari suku Yehuda sudah menang, dan kami percaya umat Tuhan yang hari ini dengarkan firman adalah orang-orang yang berkemenangan. Tuhan memberkati dan melindungi, Tuhan menyertai engkau dengan memberikan sinar wajah kemuliaannya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memberikan jawaban doa. Sejak hari pertama engkau telah berdoa, Tuhan sudah menyiapkan melalui malaikatnya jawaban doa. Tepat pada waktunya. Get promoted itu hanya bonus, tetapi menjadi orang yang takut akan Tuhan, itu merupakan tujuan hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa, terima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat pagi sahabat YCC. Saya merasa sukacita yang luar biasa pagi hari ini karena ada orang-orang yang excellent, yang siap diuji kemudian mendapatkan promosi daripada Tuhan, berkemenangan. Jadilah cendekiawan yang takut akan Tuhan, yang tidak takut untuk memberitakan kebenaran. Saudara yang baru pertama kali join dengan kami, please subscribe for more notification and more videos bersama Gracia Hope Compassion Channel. 5 pasal per hari kita renungkan bersama-sama. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati rohmu memiliki roh yang excellent. God bless you.